Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kehilangan Peran Istri di Hajatan Keluarga. Kisah ini menceritakan tentang seorang suami yang merasa kecewa dan bingung karena istrinya tidak terlibat dalam membantu memasak atau berpartisipasi dalam acara hajatan keluarga mereka. Sementara itu, sang istri merasa terabaikan dan diperlakukan tidak adil oleh keluarga suaminya, khususnya ibu dan saudara-saudara sang suami, yang menuntutnya sering merendahkan dan tidak menerima dirinya. Sebelumnya, Hanum mau ucapin banyak terima kasih buat yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Di sebuah ruangan yang tengah sibuk dengan berbagai aktivitas, suasana rumah Gani terasa berbeda. Hari itu keluarganya tengah bersiap untuk acara makan besar, pernikahan Tiara, keponakan Gani. Namun ada satu hal yang membuat Gani merasa tidak nyaman. "Loh, Adil mana Bu?" tanya Gani dengan nada bingung, melihat istrinya tak tampak di dapur bersama para wanita yang sibuk memasak, termasuk ibunya dan ketiga kakak perempuannya. "Di kamar aja tuh," sahut Mbak Lita, salah satu kakak perempuannya. Tanpa menoleh dari irisan bawang merah di tangannya, Gani hanya menghela napas sambil meletakkan sayuran yang baru saja dibelinya di pasar. Memang sudah menjadi kebiasaan, jika keluarganya mengadakan hajatan, Adel hampir selalu absen dari urusan dapur. Padahal di rumahnya sendiri, Adel sangat hobi memasak. Hal itu membuat Gani sering menjadi bahan gunjingan, terutama dari kakak-kakaknya. "Gani samperin dulu ya Bu." "Gak usah Gani, mungkin istrimu capek," jawab Bu Ratna, ibunya, sambil tetap mengupas kentang. Terlihat guratan lelah di wajah wanita parubaya itu, namun semangatnya tak pernah padam. Gani memutuskan untuk tetap menuju kamar depan, tempat ia dan Adel biasa menginap jika berkunjung ke rumah itu. Sesampainya di sana, ia melihat Adel tengah menyusui Alif, anak mereka yang masih balita. "Adel lagi apa? Kok gak bantu-bantu?" tanyanya, berusaha menahan nada kesal dalam suaranya. Adel menoleh sambil tetap mendekap Alif. "Lagi nyusuin Alif Mas," jawabnya singkat. Tadinya Gani berniat untuk menasehati Adel, namun melihat Alif yang tengah dipelukan ibunya, niat itu urung. "Ya sudah, kalau nyusuin Alifnya selesai, bantuin ibu sama yang lain di dapur ya. Gak enak kalau kamu cuma di sini," ujarnya. Adel hanya mengangguk kecil tanpa menatapnya. Gani pun kembali ke halaman belakang, bergabung dengan kaum pria yang sedang memotong daging kambing untuk acara esok hari. Namun pikirannya terusik oleh sikap Adel yang seolah enggan berbaur. Setelah menyelesaikan tugasnya di dapur, Gani diminta ibunya untuk membuat tusukan sate. Sambil membelah bambu, matanya sesekali melirik ke arah dapur, mencari keberadaan Adel. Namun lagi-lagi ia tidak melihat sosok istrinya di sana. "Gani, sini," suara Mbak Lita memanggil dari arah luar. "Ada Mbak?" tanya Gani sambil menghampiri. "Adel kemana? Dari tadi kok gak kelihatan?" tanyanya dengan nada sinis. "Gak di dapur juga Mbak," Gani balik bertanya, meski ia sudah tahu jawabannya. Mbak Lita menggeleng pelan, wajahnya penuh arti. "Gak ada Gani, kamu itu harus tegas sama istrimu. Masa iya acara keluarga begini dia cuma diam di kamar? Malu sama ibu dan orang-orang. Cuci piring juga udah cukup kok, gak usah masak kalau gak bisa," katanya tegas. Merasa ditegur seperti itu, Gani hanya bisa mengangguk. "Iya Mbak, nanti aku nasihatin Adel lagi." Saat akhirnya Gani berhasil menemukan Adel, ia terkejut melihat istrinya hanya duduk di dekat pelaminan yang hampir selesai dihias. Alif terlihat bermain di sekitar kaki ibunya. "Lagi apa sih kamu? Kok malah duduk-duduk di sini?" tegur Gani dengan nada kesal. Adel mendongak terkejut, senyumnya seketika lenyap. "Lagi ngawasin Alif Mas, takut dia jatuh atau kenapa-napa." "Ya ampun Adel, kenapa kamu gak titipin Alif sama aku? Kamu itu harusnya di dapur, bantu ibu dan kakak-kakakku. Ini keluarga besar, kamu gak bisa terus-terusan begini," ujar Gani dengan nada tinggi. Adel terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia memeluk Alif dan beranjak dari tempat duduknya. "Mau kemana?" tanya Gani, bingung dengan sikap Adel. "Aku mau pulang Mas," jawabnya lirih. Air matanya mulai menetes, membuat Gani merasa bersalah sekaligus bingung. "Adel, tunggu dulu,"
ujar Gani, mencoba menahan istrinya. Namun Adel terus berjalan sambil memeluk Alif erat-erat. Hari itu Gani menyadari ada sesuatu yang lebih dalam dari sekejar kebiasaan Adel yang enggan membantu di dapur. Mungkin ia perlu memahami apa yang dirasakan istrinya sebelum memberi penilaian. Kalau kamu pulang, bagaimana kata ibu dan mbak-mbakku Adel? Apa yang akan mereka pikirkan nanti? Gani berkata dengan nada cemas. Matanya memperhatikan setiap gerakan Adel. Tetapi istrinya tidak menjawab. Di atas ranjang Alif yang masih kecil sibuk bermain dengan robot kecilnya. Adel, suara Gani sedikit meninggi, membuat Alif mendongak sejenak. Namun Adel tetap terdiam. Hanya tangannya yang sesekali menghapus air mata yang mengalir deras di wajahnya. Perasaan bersalah mulai menghantui Gani. Ini bukan kali pertama dia membentak istrinya. Dia mendekat, mencoba meredam kekacauan yang telah dibuatnya. Adel, Mas mohon, jangan begini ya. Mas malu sama ibu dan kakak-kakak emas kalau kamu begini. Akhirnya Adel menatap Gani dengan mata penuh kesedihan. Kenapa kamu hanya memikirkan perasaan ibu dan kakak-kakakmu, Mas? Ucapnya lirih. Dan kalimat itu membuat dada Gani terasa seperti diremas. Adel melanjutkan. Dari awal aku sudah bilang, aku akan kesini saat hari H, bukan beberapa hari sebelumnya. Tapi Mas gak mau dengerin aku dan memaksa kami untuk hadir sebelum acaranya digelar. Iya, tapi kenapa Adel? Kenapa begitu? Apa karena kamu gak mau bantu keluarga Mas memasak? Gani bertanya, benar-benar bingung. Adel menatapnya dengan kesedihan yang mendalam. Apa Mas percaya kalau aku kasih tahu alasannya? Kenapa? Apa kamu tak nyaman? Ibu kan sangat baik sama kita. Adel, begitupun ketiga mbakku. Apa yang salah? Gani terus mencoba mencari alasan di balik semua ini. Namun Adel hanya bisa menangis lebih kencang. Tangannya menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. Mas tak akan percaya, ucapnya pelan. Dengan penuh rasa bersalah Gani meraih bahu Adel dan berkata lembut. Maafin Mas, kalau ada perkataan Mas yang buat kamu sakit. Maafin keluarga Mas juga kalau ada salah sama kamu. Tapi kamu jangan begini ya. Jangan pulang. Sudah terlanjur kesini kan? Gak enak sama yang lain. Kalau emang gak mau masak gak apa-apa. Jagain Alif aja. Tapi sesekali ke dapur, biar gak ada yang berpikiran buruk tentang kamu ya. Tangis Adel mereda. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengangguk. Maaf ya, kata Gani sekali lagi sambil membawanya ke dalam pelukan. Gani tersenyum saat melihat Adel dari kejauhan. Nampak dia tengah berada di dekat pintu dapur, duduk sambil memangku Alif. Gani, kayaknya istrimu orangnya pemalu ya? Celetuk Bang Zaki tiba-tiba. Gani langsung menoleh. Iya Mas, sautnya sambil kembali menguliti kambing yang baru dipotong. Iya, ada tambahan daging untuk nanti sore di acara besok. Mau tidak mau Gani yang sudah mandi harus kembali bau hewan berkaki 4 itu. Pantesan sering diam. Mbak Lita juga bilang katanya istrimu gak pernah bantuin masak di dapur. Gani termenung. Benarkah Mbak Lita sampai membicarakan persoalan itu ke suaminya? Apa harus? Iya Mas, maaf. Soalnya Adel sibuk jagain Alif. Anak kita tipikal gak mau jauh sama ibunya. Bang Zaki hanya mengangguk-angguk saja. Tapi entah kenapa perasaan Gani jadi tak enak. Kembali matanya menatap ke seberang sana. Nampak Adel masih duduk di ambang pintu dapur bersama Alif. Dan sekarang Gani baru sadar kalau beberapa ibu yang ikut memasak tengah memunggungi istri juga anaknya. Sebenarnya apa yang terjadi? Sayang, kok belum siap-siap? Belum mandi? Saat masuk kamar, Adel masih mengenakan pakaian tidur. Bahkan dia nampak sedang memakan roti yang sudah habis setengah. Nanti saja Mas, mandinya terakhir. Mumpung Alif masih tidur loh, itu kamu makan roti. Belum makan juga? Tanyanya lagi. Ini lagi makan Mas. Maksud Mas ya makan nasi. Adel menggeleng. Gani sendiri baru sadar belum melihat istri dan anaknya makan dari kemarin. Sementara dia sendiri sudah beberapa kali makan. Tadi pagi sekali nimbrung bareng kakak ipar lelaki setelah selesai menusuk daging kambing. Kemarin juga sama, selalu makan bareng para lelaki, bukan di dapur ibu. Kamu dan Alif kemarin makan gak? Mas sampai lupa, saking sibuknya. Adel terdiam, bahkan aktivitas tangannya nampak melambat. Makan Mas. Gani menghela napas, lalu tersenyum lega. Maaf ya, Mas sibuk banget, jadi gak perhatikan kamu sama Alif. Sekarang mumpung Alif tidur, kamu makan dulu, terus mandi. Nanti kan bakalan banyak pekerjaan, butuh tenaga ekstra. Tubuh harus terisi nutrisi dulu.
Adele menggeleng lagi, kemudian menghabiskan rotinya dengan cepat. Ini sudah kenyang mas, lagian masih pagi. Udah, ayo makan, mas antar, mas juga mau makan. Katanya beralasan. Adele menatap Gani, lalu berdiri walau nampak ragu. Akhirnya Gani mengantar Adele ke dapur. Di sana ibu-ibu yang khusus menjaga makanan terlihat sibuk dengan segala pekerjaannya. Sementara ibu dan semua kakaknya sedang bersiap untuk kelangsungan acara. Mau makan ya Mbak Adele, Mas Gani? Tanya Bu Yuni, selaku ketua memasak di ibu. Iya nih Bu, mau. Gani menjawab, karena Adele lebih memilih diam saja. Ayo, ini mau makan apa saja? Mbak Adele dari kemarin belum makan. Ayo Mbak, pilih sendiri saja ya. Gani langsung menoleh pada Adele, menatapnya lama. Tapi dia malah beranjak dari sisinya dan memilih meraih piring lalu mendekati beberapa olahan. Kenapa Bu Yuni bilang Adele belum makan dari kemarin? Apa tadi Adele berbohong padanya? Di sini toh Mbak. Mbak, cariin itu baju buat kalian Gani. Seragaman, kamu udah mandi kan? Mbak Lita yang memakai kebaya dengan riasan tebal di wajahnya menghampiri mereka di dapur. Iya Mbak, disimpan saja di kamar. Maaf, nanti aku pakai. Iya. Itu Adele lagi apa? Oh makan, kata Mbak Lita lagi. Makan yang banyak ya, yang banyak. Habis juga nggak apa-apa. Gani, dipakai bajunya ya, Mbak simpan di kamar, ujalnya sambil berlalu. Gani tak menyahut, hanya menatap istrinya yang nampak bingung dengan apa yang dilakukannya ini. Selesai mandi, Adele dan Gani langsung masuk kamar. Sengaja Gani belum memakai baju seragaman biar mereka bisa ganti pakaian bareng. Loh, kok belum ganti baju mas? Nungguin kamu, pengen ngaca bareng. Lihat di cermin kita serasi apa enggak kalau pakai kemeja sama kebaya. Adele malah terkekeh. Gani langsung membuka tas kain yang disimpan Mbak Lita. Loh, kok cuma ada kemeja? Tanyanya bingung saat melihat isi tas hanya ada satu pakaian. Adele ikut melihat. Mungkin cuma buat kamu mas, Adele berujar. Gak mungkin Adele, tadi Mbak Lita bilangnya untuk kalian. Berarti buat kita. Mereka sama anak-anaknya juga samaan kok. Udahlah mas, mungkin emang samaannya cuma buat laki-laki. Aku ganti baju dulu sama Alif ya. Jangan dulu, mas mau tanyain ke Mbak Lita. Kali aja ketinggalan atau gimana? Adele melarang. Tapi Gani penasaran. Saat membuka pintu kamar, kebetulan Mbak Lita tengah berdiri dan mengobrol bersama ibu juga kakak-kakak yang lain. Mbak, kebetulan. Ini maaf, kok bajunya cuma ada kemeja ya? Mereka saling tatap saat mendengar pertanyaan Gani. Loh, masa sih Gani? Tapi semua keluarga udah disediain baju seragaman kok. Mbak udah pesan ke penjahitnya. Dan itu tas bagian kamu, Mbak Lita menjelaskan. Gak ada Mbak, cuma punya aku. Punya Adele sama Alif gak ada. Duh, kalau gak ada pakai aja yang ada ya Gani. Waktunya udah mepet ini. Bentar lagi pengantin pria datang. Gani menghela napas. Entah kenapa mendadak bingung serba salah. Iya mas, Adele sama Alif pakai baju yang dibawa dari rumah saja, kata Adele dari belakang, membuat Gani menoleh dengan perasaan kasihan. Apa ini alasan yang membuat Adele tak pernah mau membantu memasak di acara hajatan keluarganya? Para pendengar mungkin mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dialami Adele selama berada di rumah keluarga suaminya? Mengapa ia terkesan menjauh dari dinamika keluarga besar Gani? Seperti ada sesuatu yang tak terkatakan, sebuah beban yang hanya ia yang tahu. Akhirnya Gani memilih memakai baju yang dibawa Adele. Kasihan juga istrinya kalau harus memakai baju berbeda sendiri sementara Gani harus ikut seragaman bersama keluarga. Kamu sudah menyiapkan ini sebelum pergi ke sini? Tanya Gani saat Adele mengancingi kemeja batiknya yang terakhir. Adele mengangguk. Kamu kan tahu kalau Mbak Lita menjahitkan seragam buat kita. Kenapa kamu bawa baju seragamnya juga? Tanyanya lagi, merasa Adele sudah memprediksi apa yang akan terjadi. Jaga-jaga mas, untuknya aku bawa baju ganti lain. Gani menghela napas, menduga Adele pasti sedih dengan kejadian ini. Namun mau bagaimana lagi, biarlah tak seragaman dengan Bu Yuni juga ketiga kakaknya. Yang penting masih bisa samaan dengan keluarga kecilnya. Setelah selesai berganti baju, Gani, Adele, dan Alif keluar kamar. Semua orang di luar nampak sudah berrias. Para wanita terlihat pangling dengan riasan di wajah mereka. Mbak Lita, sudah selesai nih. Silahkan kalau Adele mau dirias, kata Gani. Ia tak sabar ingin melihat istrinya dirias seperti yang lain. Pikirannya langsung bernostalgia ke waktu pernikahannya dulu, saat wajah Adele dipakaikan make up. Sini Adele, Alif sama mas dulu, ujarnya sambil mengambil Alif dari pangkuan Adele. Kok malah diam? Ayo sayang, duduk di sana.
Perintahnya sambil menunjuk kursi yang dipakai Mbak Lita yang lain saat berias. Namun suasana malah terdiam. Semua orang saling menatap. "Maaf mas, kuotanya sudah penuh," kata seorang wanita yang diketahui Gani adalah perias untuk keluarga mempelai wanita. "Kuota? Maksudnya?" "Iya mas, kuota make up untuk keluarga mempelai wanita cuma untuk 7 orang. Semuanya sudah dirias." Kening Gani terasa mengerut. Masih tak mengerti rasanya. "Iya mas, sudah 7 orang yang dirias. Bu Yuni, Mbak Lita, Mbak Yana, Mbak Salsa, Jana, Safa, sama Mbak Lulu." Jelas Mbak Lita. "Mbak Lulu?" ulang Gani. Setahunya Mbak Lulu bukan bagian dari keluarga mereka. Dia hanya tetangga. Sedangkan Jana dan Safa jelas anak kedua kakaknya, Mbak Lita dan Mbak Yana. Karena Mbak Salsa tidak memiliki anak perempuan. "Iya, itu sudah di depan, pengurus prasmanan." Mbak Lita menunjuk keluar rumah. Benar saja Mbak Lulu terlihat memakai kebaya yang seragam dengan ketiga kakaknya dan Bu Yuni. "Makanya, kalau mau dirias harus gesit, jangan lambat," celetuk Mbak Yana. Mata Gani langsung tertuju pada Adel. Raut wajah istrinya nampak begitu larah. "Nggak apa-apa mbak, saya sudah dandan kok," Adel bersuara. Tapi entah mengapa hati Gani terasa kian nyeri. Suara petasan. Buruan, mempelai pria sudah dekat," kata Mbak Salsa antusias. "Kok malah pada ngumpul di sini? Ayo keluar, sebagian ke rumah mempelai dong. Itu masa nanti wanitanya keluar sendiri nggak digandeng. Ayo, ajang Mbak Saki." Semua orang antusias keluar rumah. Sebelum mengikuti Gani kembali menatap Adel, dia malah tersenyum, tapi senyumannya itu seolah menyeratkan sesuatu. Acara berlangsung dengan baik dan lancar. Ijab kabul telah selesai. Tiara, keponakan Gani, terlihat begitu bahagia, duduk di atas pelaminan sambil menikmati alunan lagu di panggung sana. Sambil memangku Alif, Gani menoleh ke arah Adel. Istrinya nampak sibuk membantu para penjaga prasmanan. Hati kecilnya agak sedih melihat Adel berbeda seorang diri, tanpa seragam yang sama, tanpa riasan yang sama. "Ayah, es krim," suara Alif terdengar lembut. Gani langsung menunduk, mengecup ubun-ubun Alif, lalu membawanya ke tukang es krim. "Coklat ya," Alif memesan. Gani menurut saja. Setelahnya, ia kembali duduk ke tempat semula. Sambil menjaga Alif, ia ikut melihat hiburan di panggung. Penyanyi wanita berkerudung merah itu terdengar menyanyikan lagu berjudul Pengantin Baru. "Gani, di sini rupanya," terdengar suara. "Ibu, kok kesini?" "Iya, di sana gerak ah." Maksud di sana adalah di prasmanan. Sedari tadi memang beliau duduk di sana, berjejer dengan beberapa penjaga termasuk Adel. "Gani inget nggak, itu siapa?" Bu Yuni menunjuk ke suatu arah. Gani menyipitkan mata. "Siapa bu?" "Coba deh, lihat lagi." Gani semakin menyipitkan mata, lalu netranya melebar seketika. "Suci ya bu," tebaknya. "Betul, samperin Ki, kalian sudah lama nggak ketemu kan?" Gani terdiam, kemudian menggeleng. "Gak enak ah bu." Sama siapa?" "Adel." "Sama orang-orang," jawabnya setelah jeda sejenak. "Adel nggak ada kok, lagi bantuin di belakang. Sini, Alif sama Eyang ya," kata Bu Yuni merebut Alif begitu saja. "Ayo, keburu pulang loh," Bu Yuni memaksa. Gani yang awalnya ragu akhirnya menghampiri Suci yang tengah menikmati makan. "Gani, hei, apa kabar?" Suci memulai percakapan. Sebelum menjawab, Gani menoleh ke arah prasmanan, memastikan Adel belum kembali. Ia tak mau Adel salah paham. "Baik, kamu apa kabar?" "Baik banget, sini duduk." Suci mengetuk kursi kosong di sampingnya. Dengan ragu Gani duduk, mereka kembali memulai percakapan, larut dalam nostalgia, hingga prang! Gani langsung menoleh terkejut mendengar suara teriakan orang dan benda yang jatuh. Mata ini seketika membulat, tatkala melihat alat-alat prasmanan berjatuhan ke tanah. Dan yang paling membuatnya semakin kaget, penyebabnya adalah Alif. Nampak tubuh kecilnya terduduk di atas tanah, kakinya terlilit kain yang menjuntai dari meja prasmanan. Gani bergegas menghampiri, tetapi yang lebih dulu sampai adalah Adel. "Kemana ibu?" batinnya. "Ya Allah Alif, kamu gak apa-apa nak?" kata Gani hendak menyentuh tubuh anaknya, tapi ditepis oleh Adel. "Urus saja tamumu mas," katanya lirih, lalu memangku Alif dan membawanya menjauh dari Gani. "Ya ampun," sontak balita turun dari pelaminan. Bahkan biduan di panggung menghentikan nyanyiannya karena kejadian ini. Semua mata mengarah ke prasmanan yang kini berantakan. Kain alas meja yang terbawa oleh anak kecil Alif membuat sebagian besar makanan berhamburan. "Aduh, kok bisa begini ya Allah?" balita berteriak.
Beberapa penjaga makanan langsung bergerak cepat untuk membereskan. Namun yang terlihat aneh adalah Adel, istrinya Gani, yang tiba-tiba menghilang dari keramaian. "Bapak, di mana ini aduh?" teriak Mbak Lita pada Bang Zaki. Sementara Gani hanya bisa diam, semakin merasa bersalah. Beresin, udah Bu, tenang. Makanan di dalam masih banyak," kata Bang Zaki, mencoba meredakan situasi. "Tapi Pak, itu satenya banyak banget loh. Sayang." "Ya salam." Mbak Lita menepuk jidatnya sendiri. "Anak kamu Gani, gara-gara Alif. Kok nggak dijagain sih? Lagian ibunya kemana?" lanjut Mbak Lita, semakin menambah rasa bersalah Gani. "Maaf Mbak, tadi aku ngobrol sama Suci. Lagian Alif udah dititipin sama Bu Yuni. Kan Adel bantu-bantu pagar Ayu. Ibu kemana sih? Kok bisa begini?" Gani merasa pening dengan situasi ini. Sudah, jangan bikin tambah malu," kata Bang Zaki setengah berbisik. "Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua tamu yang terhormat, maaf atas kejadian yang tidak mengenakan ini. Silakan kembali menikmati acara ya. Mbak penyanyi, yuk dilanjut, mumpung belum zuhur," seru Bang Zaki dengan nada bijak. Lalu dia pun ikut membantu membereskan alat-alat dan makanan yang berceceran. Gani pun ikut membantu. Sementara Mbak Lita, meski acara kembali berlanjut, masih terus mengomel tak terima. Hari mulai sore dan acara resepsi selesai. Gani masih belum menemukan Adel dan Alif. Namun dia malah bertemu dengan Suci, yang memberikan nomor ponselnya untuk disimpan. Suci putri Bapak Warso, juragan tanah yang terkenal di kampung ini. Suci dulu sempat dijodohkan dengan Gani, dan masih sangat dekat dengan ibu dan ketiga kakak perempuannya. Suci berasal dari keluarga yang mampu, kuliah dengan mudah tanpa memikirkan biaya, sangat pandai bersosialisasi, dan suka berbicara. Dibandingkan Adel, Suci memang lebih terbuka. Sementara Adel cenderung pendiam dan lebih kalem. Itulah yang membuat Gani jatuh cinta pada Adel. Ketenangan dan kesabaran Adel yang menenangkan hati Gani. Suci memang cantik, dan tubuhnya lebih semampai dibandingkan Adel yang lebih mungil. Namun bagi Gani, Adel memiliki sesuatu yang lebih, yang tak dimiliki oleh wanita lain. Setelah resepsi selesai dan tamu mulai bubar, Gani mencari Adel dan Alif, mulai dari kamar sampai dapur. Tak ada jejak mereka, namun tas dan pakaian mereka masih ada di kamar. Gani mulai khawatir dan mendengar suara tangisan dari belakang rumah, dekat kandang ayam. Dengan lega, Gani menemukan Adel dan Alif di sana. Gani segera menghampiri mereka. "Kalian ngapain di sini? Alif, kamu nggak apa-apa kan, Nak?" tanya Gani khawatir. Alif hanya menangis tanpa menjawab. "Adel, ayo kita masuk ke rumah. Sudah mau maghrib." Adel tetap diam sambil mengelus punggung Alif yang berada di peluknya. Gani berusaha membujuk Adel, dan akhirnya dia setuju untuk masuk ke dalam rumah, meski masih enggan berbicara. "Adel, Gani, sini," panggil Mbak Lita saat mereka berada di kamar. Tanpa banyak berbicara, mereka mengikuti Mbak Lita ke ruang keluarga. Di sana sudah ada ibu, Bang Zaki, Mbak Yana, dan Mbak Salsa. Gani merasa tak enak hati. "Duduk," kata Bang Zaki. Mereka menurut. "Langsung saja ya, kita perlu bicara tentang kejadian tadi. Kok bisa sih Alif hancurkan acara?" tanya Mbak Lita, membuat Gani semakin gelisah. "Maaf Mbak, tadi kan aku sudah jelasin. Lagian ibu kemana? Bukannya jagain Alif pas aku ngobrol sama Suci." Gani merasa bingung. "Ibu tadi ke kamar mandi dulu Gani. Alif dititipin sama Mbak Lulu, karena Adel nggak ada di meja prasmanan," jelas ibu. "Adel tadi bantuin Bu Tini di dapur Bu, soalnya banyak makanan yang habis," timpal Adel dengan tenang. Gani mulai sadar, yang salah di sini bukan ibu Adel atau Alif, tapi dirinya sendiri. Kenapa dia malah asyik ngobrol dengan Suci tanpa memikirkan keadaan? "Maaf Mbak Lita, Bang Zaki, aku akan bertanggung jawab atas kerugian yang kalian alami karena kejadian tadi," Gani akhirnya berkata. "Bukan masalah rugi atau tidaknya Gani," jawab Mbak Lita. Gani mengerutkan alisnya. "Lalu apa Mbak? Soal Alif, dia kan masih anak-anak," tanya Gani. "Iya makanya harus dijaga dengan baik. Lagian Adel nggak usah bantuin saja tadi, fokus sama anak. Kenapa tiba-tiba mau berpartisipasi sih?" ucap Mbak Lita, membuat Gani terkejut. "Dibantuin salah, gak dibantuin juga salah. Lalu saya harus bagaimana Mbak?" Adel tiba-tiba berkata, menyahut dengan berani. Semua orang terdiam, terkejut dengan keberanian Adel untuk berbicara. Bukan berarti kalimat Mbak Lita terputus saat Tiara anak pengantin masuk sambil berteriak. "Lih, kebetulan aku mau bagi hadiah ini buat Eyang sama para bibi dan para paman tersayang." "Ibu!" Alif yang terbangun membuat Adel segera pamit. Gani hanya bisa duduk diam.
menunduk sambil meremas pelipis. Sepertinya setelah ini akan ada ketegangan yang semakin besar. Setelah acara pembagian hadiah selesai, Tiara kembali ke rumahnya sendiri. Gani masih duduk termenung. Melihat hadiah yang diterimanya, iya, dia kebagian, namun Adele dan Alif tidak. Padahal semua orang lain kebagian. Ada apa sebenarnya? Gani memutuskan untuk pergi ke kamar, mengabaikan ajakan Bang Sopyan untuk menonton wayang kulit. Adele sudah tidur? Tanya Gani di tengah kegelapan. Alif, panggil Gani. Tak ada sahutan. Gani menekan tombol lampu dan terkejut melihat kamar kosong. Tidak ada tas atau barang-barang mereka. Adele, Alif, Gani memanggil-manggil, mencari mereka ke seluruh penjuru rumah. Tak ada yang bertanya kenapa Gani memanggil Adele dan Alif, karena semua orang sibuk menikmati hiburan wayang kulit di depan. Mbak, lihat Adele sama Alif. Gani bertanya pada Mbak Lulu saat hendak keluar rumah. Enggak, Mas Gani, mungkin di depan nonton, jawab Mbak Lulu. Mas Gani cari siapa? Tanya Pak Ujang, tetangga yang dikenal Gani. Istri sama anak, Pak, tapi kayaknya ada di depan nonton. Oh, Mbak Adele sama Dan Alif? Pak Ujang bertanya lagi. Gani mengangguk. Tadi sih saya lihat mereka ke depan, Mas, tapi bawa koper jalan ke dekat pangkalan ojek. Mau saya tanya, keburu pergi. Pangkalan ojek? Pak Ujang mengangguk. Mungkin saja Adele pulang. Ya Tuhan, gumamnya pelan sembari mengelus kepalanya. Lagi telepon siapa Gani? Ibu, jawab Gani kaget, tersadar bahwa ibu tiba-tiba sudah ada di dekatnya. Acaranya sudah selesai kan, Bu? Tanya Gani, sambil menjauhkan ponselnya dari telinga. Nomor Adele masih tidak aktif. Iya kok, kamu sama keluargamu gak kelihatan nonton acaranya sih Gani? Ibu menanyakan, dan Gani menghela napas, bingung harus menjawab apa. Gani, iya Bu. Ditanya kok malah bengong, kenapa? Istri sama anakmu mana? Ya Tuhan, Gani masih merasa bingung sekali. Seharusnya dia tak mengatakan bahwa Adele dan Alif pulang tanpa sepengetahuannya. Ibu, dicariin di sini toh. Tiba-tiba Mbak Lita datang, semakin membuat suasana hati Gani semakin tak karuan. Mudah-mudahan saja Mbak Lita tak bertanya mengenai Adele. Kenapa Lita? Ibu mau istirahat, pegal ini badan. Tapi ada yang cariin Bu, Ustadz Mustafa sama istrinya. Walah, di mana? Suruh masuk saja ke rumah ibu ya. Oh iya Gani, tolong dong bilang ke Adele siapin air sama makanan yang baru buat Ustadz Mustafa. Ibu mau ke kamar mandi dulu. Anu Bu, Gani mendadak tergagap. Benar-benar bingung dengan situasi ini, terlebih dengan kehadiran Mbak Lita di sini. Anu kenapa sih Gani? Kok kamu kayak orang linglung? Mbak Lita berkomentar, heran dengan tingkah Gani yang aneh. Tadi Adele pulang sama Alif. Hah? Pulang? Ucap ibu dan Mbak Lita bersamaan. Gani hanya bisa mengangguk. Loh, kenapa pulang? Tersinggung dia sama ucapan Mbak tadi. Gani segera menggeleng. Bukan Mbak, bukan. Alif tadi rewel, badannya agak panas. Kayaknya Adele juga kurang sehat. Makanya Gani suruh pulang biar bisa istirahat. Kamu gak anterin? Tanya ibu. Enggak Bu, takut di sini gak ada orang yang bantu-bantu kalau acaranya selesai. Jawab Gani beralasan, padahal dia sendiri sama sekali tak tahu kalau Adele dan Alif pulang. Oh, kirain dia tersinggung sama perkataan Mbak. Ya baguslah, biar istrimu bisa tiduran dengan nyaman kalau di rumah. Ibu sepertinya memberi sindiran, namun Gani enggan untuk berpikir lebih jauh. Ia tak ingin berburuk sangka pada Mbak Lita yang selama ini sudah banyak membantunya. Kalau begitu suruh Mbak Lulu saja, ibu gak kuat. Mau ke kamar mandi dulu. Ya sudah Bu, jangan lama-lama ya, pesan Mbak Lita. Sementara Gani hanya bisa diam, dipenuhi rasa cemas yang menggelora. Pagi hari Gani sudah memutuskan untuk pergi dari rumah ibu. Walau harus pulang tanpa membawa apa-apa, Gani merasa lega karena setidaknya ia bisa menenangkan pikirannya. Namun kenyataan yang dihadapinya sesampainya di rumah berbeda dari yang dia bayangkan. Adele dan Alif sudah ada di rumah. Adele sedang sibuk memasak, sementara Alif masih tidur dengan nyenyaknya. Gani merasa bersalah melihat anaknya yang tertidur begitu pulas. Sebagai seorang ayah, dia merasa sangat teledor dan tidak bisa menjaga keluarganya dengan baik. Sudah pulang Mas? Tanya Adele dengan nada biasa saat Gani menghampirinya di dapur. Iya, kamu dan Alif kenapa pulang tanpa bilang emas? Gani bertanya, namun Adele hanya diam, sibuk dengan sup yang sedang dimasaknya. Adele, panggil Gani. Mas tunggu saja ya, atau mandi dulu saja. Jawaban Adele membuat Gani menduga bahwa istrinya sedang tidak ingin membahas kejadian di acara hajatan kemarin.
Gani memutuskan untuk mengikuti saran Adele dan mandi terlebih dahulu. Setelah mandi, Gani pergi ke kamar dan menciumi kening Alif yang masih tidur dengan lelapnya. Ia merasa terenyuh melihat anaknya yang begitu tak terganggu dengan segala keributan yang ada. Untuk menghilangkan sepi, Gani menyalakan televisi dan duduk di ruang keluarga. Tak lama kemudian Adele datang membawa beberapa makanan. Mereka makan bersama dalam keheningan yang hanya dipecahkan oleh suara televisi. "Gak dibangunin Alifnya?" tanya Gani setelah beberapa saat. "Biarin, nanti juga bangun sendiri," jawab Adele sambil menuang nasi ke piring dan memberikannya pada Gani. Mereka makan bersama, namun suasana tetap hening. Tak ada percakapan yang mengalir seperti biasanya. "Adele, kamu belum jawab pertanyaan emas." Gani memberanikan diri untuk bertanya lagi. "Pertanyaan yang mana?" tanya Adele, namun tidak menatapnya. "Kenapa kamu pulang malam-malam tanpa kasih tahu orang-orang? Kamu tahu bagaimana khawatirnya suamimu ini karena anak dan istrinya menghilang," kata Gani sambil menatap Adele. Namun Adele malah diam dan sibuk dengan makanannya. "Adele, suamimu bertanya. Suamimu lagi bicara. Tolong dijawab." Gani menekan nada suaranya. "Tapi istrimu sedang makan, Mas," jawab Adele dengan nada yang dingin. Gani hanya bisa menghela napas dan meletakkan piringnya. "Ayo jawab," Gani meminta dengan keras. "Apa yang harus ku jawab? Aku hanya ingin pulang. Dari awal aku sudah bilang kan, Mas, aku ingin pulang," jawab Adele dengan nada datar. "Tapi kenapa? Kamu marah sama Mbak Lita karena dia menegur kita? Tapi semua itu wajar kan?" Gani bertanya dengan penasaran. "Wajar katamu, Mas?" tanya Adele dengan tatapan tajam. "Apa wajar seorang kakak malah menyudutkan adiknya? Apa wajar seorang kakak membeda-bedakan adiknya? Apa wajar sebuah keluarga mengucilkan satu orang yang tak berdaya?" ujar Adele dengan penuh emosi. "Maksud kamu?" Gani bertanya, kebingungannya semakin mendalam. "Maksudku, apa Mas selama ini tidak pernah melihat bagaimana perlakuan ibu, Mbak Lita dan kakak-kakakmu yang lain padaku? Apa kamu tak sadar kalau mereka tak menyukaiku, Gani?" kata Adele. Suaranya penuh dengan air mata. Gani terdiam, mencoba menelaah perkataan Adele walau rasanya tidak masuk akal. "Selama ini, kamu gak tahu perlakuan keluargamu bagaimana. Kamu gak tahu apa itu merasa sepi di tengah keramaian. Kamu gak tahu, Mas." Adele terisak, semakin membuat Gani merasa semakin bingung. "Perlakuan mereka yang mana, Del? Sepi di tengah keramaian. Itu karena kamu gak bisa berbaur dan bersosialisasi dengan keluarga. Kamu terlalu pemalu dan selalu ingin menyendiri." "Aku sudah mencobanya, Mas. Aku selalu berusaha. Tapi keluargamu tak pernah mau menerimaku. Keluargamu tak menyukaiku, Mas," kata Adele. Air matanya mengalir semakin deras. Gani terdiam, bingung apa benar yang dikatakan Adele. Namun, dia masih tak bisa percaya jika ibu dan Mbak Lita serta kakak-kakaknya benar-benar seperti itu. "Siapa yang bilang begitu, Del? Tidak ada yang tidak menerima. Tidak ada yang tidak menyukaimu. Ibu, Mbak Lita, Mbak Yana, Mbak Salsa, semuanya sangat menyayangimu. Kurang apa mereka selama ini, Del? Jika kita tengah dilanda kesulitan, merekalah yang selalu membantu kita." Adele menangis lebih keras, membuat Gani semakin bingung. "Itu hanya di hadapanmu, Mas. Di belakangmu, mereka secara terang-terangan menghinaku. Menghina seorang Adele yang terlahir dari keluarga tak mampu. Seorang Adele yang hanya lulusan SMP tak pantas bersanding dengan seorang Gani yang lulusan sarjana. Itu yang selalu mereka katakan, Mas." Adele menyatakan semua itu, membuat Gani semakin terkejut. Gani terdiam, mencoba mencerna semua kata-kata Adele, namun masih tak bisa mempercayainya. Dia merasa bingung dan tak tahu harus bagaimana. "Jangan mengarang cerita, Del. Mas tak mau berselisih dengan keluarga sendiri," jawab Gani, berusaha untuk tidak mempercayai tuduhan itu. "Mengarang?" Adele membulatkan matanya. "Aku memang sudah menyangka kamu tak akan percaya ucapanku," kata Adele sambil tersenyum dengan mata basah. "Tapi Del, ibu dan ketiga mbak aku tidak mungkin melakukan hal seburuk itu. Kamu harus tahu kalau mereka harta yang paling berharga dalam hidupku, Del. Merekalah yang selalu menjagaku sampai bisa sebesar ini dan bertemu denganmu. Lalu, aku dan Alif bukan hartamu yang berharga, begitu?" Adele balas bertanya dengan wajah yang penuh kekecewaan. "Adele, bukan seperti itu. Tapi sikap kamu ini salah. Kamu gak bisa menghormati ibu dan keluargaku. Pantas saja mereka memperlakukanmu seperti kemarin. Aku pun kecewa karena kamu tak mau berbaur dengan mereka."
Adele tersenyum, tapi dia tak menampilkan senyum manisnya seperti biasa. Tapi memang seperti itu adanya. Keluargamu membenciku, Mas. Gani menggeleng, tak percaya. Mungkin saja pikiran perasaan Adele sedang tidak baik, hingga menyebabkannya berani mencelakakan keluargaku, batin Gani. Sudah ya, tenangkan pikiranmu. Jangan hanya karena kamu sedang bersedih lantas menyalahkan keluargaku sebagai para penjahat. Mas, tapi itu semua kenyataan, Mas. Del, bentak Gani tak mau kalah. Kalau kamu masih kuku menjelekkan mereka, aku malas berbicara denganmu, ucap Gani yang semakin merasa kesal. Adele hanya menatapnya lama dengan air matanya yang mengalir. Sementara Gani memilih beranjak dan pergi, meninggalkan dia, Alif, dan rumah itu untuk beberapa saat saja. Setelah beberapa hari berpikir dan merenung, Gani akhirnya tak bisa menahan lagi emosinya. Setiap kali ia memikirkan ucapan Adele, setiap kali ia membayangkan betapa keluarganya memperlakukan Adele seperti orang asing, hatinya semakin panas. Ia merasa sudah saatnya untuk berbicara keras pada keluarganya, untuk meluruskan semua yang telah terjadi, dan membela Adele yang selama ini selalu direndahkan. Gani berdiri di depan rumah ibu, dadanya terasa sesak. Ia sudah tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang sudah begitu lama terpendam. Setelah beberapa detik ragu, ia menggerakkan kakinya, melangkah ke pintu rumah ibu dengan tekad bulat. Saat ia memasuki rumah, seluruh keluarga tampak terkejut. Suasana yang biasanya tenang dan penuh tawa kini terasa berat, seperti ada badai yang siap datang. Ibu, Mbak Lita, semua yang ada di sini, teriak Gani dengan suara keras. Aku ingin kalian mendengarkan aku sekarang. Semua anggota keluarga yang ada di ruang tamu saling memandang, tak tahu apa yang sedang terjadi. Ibu yang tadinya sedang duduk santai langsung berdiri, wajahnya cemas. Gani, ada apa nak? Tanya ibu dengan nada khawatir, berusaha menenangkan. Tapi Gani tidak mau mendengarkan. Matanya tajam menatap setiap wajah di sana. Kalian semua harus tahu satu hal. Aku tahu semuanya. Aku tahu bagaimana kalian memperlakukan Adele, dan aku tidak akan diam lagi. Mbak Lita yang duduk di samping ibu terlihat terkejut, sementara Mbak Yana dan Mbak Salsa hanya bisa terdiam, memandang Gani dengan wajah bingung. Kamu sudah gila, Gani. Apa yang kamu maksud? Tanya Mbak Lita dengan nada tinggi, mencoba membela diri. Gani menatap Mbak Lita dengan mata penuh amarah. Aku sudah mendengar semuanya, Mbak. Aku sudah mendengar dari Adele bagaimana kalian semua merendahkan dia. Apa kalian tidak malu? Apa kalian tidak punya hati? Semua keluarga terdiam, mulai merasa ketakutan dengan ledakan emosi Gani. Adele itu istriku, ibu dari anakku. Kalian seharusnya mendukungku, bukan malah menyudutkannya. Kalian tahu apa yang dia rasakan? Dia merasa seperti orang asing dalam keluargaku. Dia merasa dihina hanya karena latar belakangnya yang berbeda. Gani melanjutkan dengan suara yang semakin meninggi. Ibu tampak terkejut dan Mbak Lita terdengar kebingungan. Gani, kamu jangan bertindak gegabah. Adele memang harus lebih bisa bersosialisasi, kata ibu dengan suara lembut, mencoba menjelaskan. Tapi kalian malah tidak memberi kesempatan padanya. Kalian tidak pernah memberi dia ruang untuk merasa diterima. Dan aku tidak akan pernah membiarkan kalian melanjutkan semua ini, kata Gani dengan tegas. Mbak Yana akhirnya membuka suara, mencoba menenangkan. Gani, kamu harus bisa melihat dari sudut pandang kami juga. Kami hanya khawatir kalau Adele tidak bisa menyesuaikan diri dengan keluarga besar ini. Tapi kamu tahu, kenapa dia tidak bisa menyesuaikan diri? Karena kalian selalu membuatnya merasa tak dihargai. Aku tahu kalian tak pernah menerima dia, meskipun kalian mengatakan sebaliknya. Apa kalian pikir aku tidak tahu? Semua ucapan kalian di belakangnya. Gani berkata dengan emosi yang membara. Mbak Salsa terdiam, merasa terpojok. Kami tidak bermaksud seperti itu, Dani, katanya dengan suara pelan. Tapi kenyataannya kalian melakukannya. Kalian menganggap dia lebih rendah hanya karena dia tidak memiliki pendidikan setinggi kalian. Hanya karena dia bukan bagian dari keluarga kaya. Gani berteriak. Aku tidak peduli dengan latar belakangnya. Yang penting dia adalah istriku. Dan dia pantas mendapatkan rasa hormat yang sama seperti yang kalian berikan padaku. Ibu tampak sangat terpukul mendengar kata-kata Gani. Gani, kamu harus lebih sabar. Keluarga ini tidak mudah berubah, katanya dengan suara lemah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berubah, Bu. Jika kita terus membiarkan keadaan ini, maka keluarga kita tidak akan pernah utuh. Kita harus menerima Adele. Kita harus meminta maaf padanya. Gani menambahkan dengan penuh tekad. Tiba-tiba suara dari belakang terdengar. Aku gak bisa diam lagi. Semua orang menoleh.
dan mereka melihat Adele berdiri di ambang pintu. Mata merah karena menangis. Gani langsung berlari mendekatinya. Adele, maafkan aku. Aku seharusnya lebih mendengarkanmu. Aku seharusnya lebih memperhatikan perasaanmu, kata Gani dengan suara penuh penyesalan. Adele menatapnya, matanya penuh air mata. Aku sudah mencoba untuk bertahan, Mas. Aku hanya ingin diterima. Tapi aku merasa sendirian, bahkan di tengah keluarga besar ini. Gani memeluknya erat, berusaha memberikan dukungan sekuat tenaga. Aku janji, kita akan berjuang bersama. Keluargaku akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Aku akan meminta mereka untuk meminta maaf padamu. Adele menatap Gani dengan penuh harap, meski masih ada luka yang dalam di hatinya. Aku tidak tahu, Mas. Aku takut mereka tidak akan berubah. Tapi Gani tetap meyakinkan Adele. Aku akan berusaha sekeras mungkin. Kita akan melewati ini bersama-sama. Gani berbalik menatap keluarganya, matanya penuh tekad. Kalian harus meminta maaf pada Adele. Kalian harus mengubah cara pandang kalian terhadapnya. Jika tidak, aku akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Semua anggota keluarga tampak terkejut dan bingung. Tapi di dalam hati mereka tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Saat dimana mereka harus menghadapi kenyataan dan mengubah pandangan mereka. Atau kehilangan Gani selamanya. Gani menggenggam tangan Adele, memberi isyarat agar dia tetap tenang. Adele, aku ingin kalian semua meminta maaf padanya. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ucapnya dengan suara lebih tenang, tapi penuh penekanan. Adele menatap keluarganya, matanya berkaca-kaca. Ia merasa bingung dan ragu. Tetapi ia tahu bahwa Gani benar. Ia harus memberi kesempatan pada mereka untuk memperbaiki hubungan yang rusak ini. Dengan napas dalam-dalam, ibu akhirnya berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mendekati Adele. Adele, ucap ibu dengan suara yang sedikit gemetar. Maafkan ibu dan keluarga ibu. Kami sudah salah. Kami terlalu cepat menilai kamu tanpa mencoba lebih mengerti. Kami tidak tahu seberapa besar perjuanganmu untuk diterima di sini. Balita yang sebelumnya merasa canggung mengikuti langkah ibu. Adele, maafkan aku juga ya. Aku terlalu keras padamu. Aku hanya ingin kamu bisa merasa nyaman. Tapi ternyata aku malah membuatmu merasa semakin terasing. Aku menyesal. Mbak Yana dengan wajah yang penuh penyesalan juga tak ingin ikut ketinggalan. Adele, aku juga ingin meminta maaf. Aku seharusnya lebih mendukungmu, bukan malah membuatmu merasa tidak dihargai. Aku salah, dan aku akan berusaha memperbaiki semuanya. Mbak Salsa yang biasanya pendiam akhirnya membuka suara. Aku juga minta maaf, Adele. Aku tidak pernah menyadari bahwa kita sudah membuatmu merasa seperti ini. Aku akan berusaha lebih baik mulai sekarang. Adele menatap satu persatu wajah mereka, merasa terharu, walaupun hatinya masih terluka. Ia tahu bahwa mereka benar-benar menyesali perlakuan mereka. Ia menarik napas panjang dan berkata dengan lembut, Terima kasih sudah meminta maaf. Aku juga meminta maaf kalau aku terlalu menarik diri selama ini. Aku hanya ingin merasa diterima. Gani merangkul Adele dengan lembut, memberinya dukungan penuh. Kita semua belajar dari sini, Adele. Ini adalah langkah pertama untuk memperbaiki semuanya. Ibu tersenyum dengan haru. Keluarga ini harus selalu begitu, tidak peduli apapun perbedaan yang ada. Kita akan berusaha untuk lebih baik, lebih saling mengerti. Setelah momen itu, suasana di dalam rumah mulai berubah. Tertawa kembali terdengar. Percakapan yang hangat mulai mengisi setiap sudut ruangan. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi kecanggungan. Semua anggota keluarga mulai membangun kembali hubungan yang lama telah hilang. Mereka kini tahu bahwa sebuah keluarga bukan hanya soal darah, tapi tentang saling memahami dan menerima. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan antara Adele dan keluarga Gani semakin kuat. Mereka sering berkumpul berbicara, berbagi cerita dan mendukung satu sama lain. Alif, anak mereka yang dulu sering terlihat terpisah dari keluarga besar, kini bisa bermain dan berinteraksi dengan sepupunya tanpa rasa takut atau canggung. Pada suatu sore yang cerah, keluarga besar Gani duduk bersama di ruang tamu, menikmati teh manis dan camilan yang disiapkan Adele. Tawa dan canda mengisi udara, dan setiap kali mereka saling bertukar cerita, ada rasa hangat yang melingkupi mereka semua. Gani tersenyum melihat keluarga kecilnya, merasa begitu bersyukur bahwa mereka akhirnya bisa kembali menjadi keluarga yang utuh. Ini baru yang kuinginkan, kata Gani pelan, menatap Adele dengan penuh cinta. Adele tersenyum meraih tangan Gani. Aku juga, Mas.
Aku bahagia kita bisa saling memaafkan dan mulai membangun kembali kepercayaan ini. Gani mengangguk, matanya berbinar. Aku janji, kita akan terus berusaha menjadi keluarga yang lebih baik. Keluarga yang penuh cinta, saling mendukung, dan tidak pernah lagi saling merendahkan. Dengan begitu, hubungan keluarga Gani yang pernah rapuh kini kembali utuh. Kehangatan dan kebahagiaan mengisi setiap momen mereka. Dan mereka tahu bahwa dengan saling mendukung dan memahami, mereka akan selalu bisa melewati apapun bersama. Semua masalah yang dulu tampak besar kini terasa kecil, karena mereka tahu bahwa keluarga adalah tempat di mana cinta dan pengertian selalu menang. Akhirnya mereka bisa hidup dalam kedamaian, saling memaafkan dan menerima, menjadikan keluarga mereka yang paling berharga dari segala hal. Menghargai dan menerima perbedaan. Tiap anggota keluarga memiliki latar belakang, pengalaman dan kepribadian yang berbeda. Menerima dan menghargai perbedaan ini adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung. Semua orang bisa berbuat salah, tetapi yang penting adalah kesediaan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf dan berusaha untuk memperbaikinya. Memaafkan dan memberi kesempatan kedua adalah bentuk kekuatan dan kedewasaan dalam hubungan. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.